Halo siswa Indonesia, pada part 2 ini kita mempelajari lebih detail tentang hubungan usaha, energi, dan daya. Jadi kalau di part 1 kita belajar tentang jenis-jenis energinya dan persamaan energi dari berbagai jenis energi, sekarang kita mempelajari hubungannya terhadap usaha dan daya. Yang pertama adalah kita perlu tahu lagi tentang sifat energi. Keberadaan energi itu kan bersifat kekal, sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi yang berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi kita tidak bisa menciptakan suatu energi atau memusnahkan suatu energi. Tetapi energi hanya mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu menjadi bentuk yang lain. Jadi ada energi baru itu bukan karena tercipta energi baru, tapi adanya perubahan dari energi yang lain. Contohnya, kita lihat suatu kipas angin. Di situ tercipta energi kinetik. Nah, energi kinetik itu berasal dari energi listrik. Jadi, kipas angin itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Bukan energi kinetik atau energi gerak itu tercipta, tapi adalah hasil perubahan dari energi listrik. Nah, contoh lain, setrika. Setrika itu berarti timbulnya energi panas itu adalah hasil dari perubahan energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Nah, nanti ketika kamu terdapat kasus, maka kalau kita membicarakan contohnya tentang kipas angin, maka kita menggunakan persamaan energi listrik diubah menjadi energi kinetik. Persamaannya seperti apa? Sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi menggunakan persamaan energi listrik sama dengan energi kinetik. Kalau tidak semua energi listriknya terpakai, berarti hanya berapa persen energi listrik yang menjadi energi kinetik. Contoh kasusnya, misalkan energi kinetik yang dari suatu energi listrik itu ya, diubah menjadi energi kinetik itu 70%. Maka energi kinetik yang terpakai itu dihasilkan dari 70% energi listrik. Nah, berarti kemudian masukkan persamaan energi kinetik, masukkan persamaan energi listrik. Contoh kasusnya seperti itu. Nanti kita bahas di latihan soal. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana hubungan usaha dan energi? Nah, sebelumnya kita bahas hubungan usaha dan energi potensial contohnya. Misalkan kita punya benda, eh, benda ini ada di posisi warna ungu, ini benda yang sama ya, ada di posisi warna ungu dan ada di posisi kemudian ada di posisi warna biru. Maka ketika dia ada di posisi warna ungu, dia berada pada ketinggian 20 meter dari atas tanah. Sedangkan ketika dia ada di posisi warna biru, dia ada di posisi 15 meter dari atas tanah. Maka bagaimana usahanya? Maka dari sini usaha itu kan kita sudah belajar pada video pembelajaran usaha, itu kan F dikali S di sini. Nah, karena gaya yang digunakan untuk bekerja benda ini tadi adalah gaya berat ya, maka gaya berat atau W itu kan sama dengan M dikali G. Nah, ini bisa kita tuliskan. Berarti gayanya adalah M dikali G. Nah, jarak yang ditempuh adalah ini, dari ungu ke biru. Berarti kan ini ya, jarak yang ditempuh. Berarti kan adalah selisih ketinggian. Misalkan ini ketika dia dari ketinggian dari misalkan dia naik ke atas, ketika dia naik ke atas atau dia turun ke bawah, boleh kita mengilustrasikan kalau dia naik ke atas, kita mengilustrasikan dia naik ke atas berarti ininya H2-nya adalah ini
ini adalah H1. Kalau dia turun, maka ini H1, ini H2. Atau bisa kita tuliskan sederhananya adalah delta H. Maka Mg adalah misalkan H2 min H1. Kita tinggal melihat kondisinya. Berarti kalau kita jabarkan, ini kan menjadi Mg H2 min Mg H1. Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Ya. Maka MgH2, MgH1 di sini berarti kan ini energi potensial ya. MgH itu kan energi potensial seperti video jenis energi part 1. Berarti energi potensial ke 1. Maka ini kan selisih. Maka dari sini usaha itu adalah perubahan energi potensial. Jadi, kalau benda berubah ketinggiannya, kita mengamati terhadap energi potensialnya, maka usaha itu terhadap energi potensial itu, maka besarnya usaha yang dialami adalah perubahan energi potensial yang dimiliki oleh benda. Nah, selanjutnya usaha dan energi kinetik. Bagaimana hubungan usaha dan energi kinetik? Kita ilustrasikan ini ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan mula-mulanya adalah V1 dari ibaratnya posisi A. Kemudian dia terus bergerak hingga dia mengalami perubahan kecepatan V2 di posisi B. Maka kalau dia mengalami perubahan kecepatan, benda mengalami perubahan kecepatan, maka perubahan kecepatan itu disebut dengan istilah percepatan atau disimbolkan A. Maka gerakan ini disebut gerak lurus berubah beraturan. Seperti yang pernah kalian pelajari di materi gerak lurus. Ada dua ya, gerak lurus beraturan dan berubah beraturan. Kalau berubah beraturan berarti ada perubahan kecepatan. Nah, besarnya perubahan kecepatan itu adalah percepatan. Nah, dalam gerak lurus berubah beraturan, kalian pasti kenal persamaan ya, di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus atau min 2A dikali S. Plus itu saat dipercepat, min itu saat diperlambat. Nah, pada kasus ini, VT itu kan V akhir. Di akhir gerakan di posisi B, itu kan kecepatannya adalah V2. Maka bisa kita tuliskan V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus karena ini dipercepat ya, plus 2 dikali AS. Kalau pada kasus ini. Nah, sekarang kalian seperti pada usaha dan energi potensial tadi, sama ya konsepnya, usaha itu kan F dikali S. F-nya, karena ini dia bergerak dengan suatu percepatan, maka gayanya itu kan massa dikali percepatan. M dikali A dikali S. Nah, dari bentuk ini, AS, maka kan nilai AS itu kan sama dengan, ini pindah ruas ya, berarti tinggal V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ini kan 2-nya tadi di sini, karena pindah ruas kan jadi per 2. Nah, kita tuliskan aja di sini M, berarti ini V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2. Nah, kalau kita jabarkan, berarti kan M per 2 itu bisa ditulis setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat. Setengah MV kuadrat ini kan adalah rumus dari energi kinetik. Karena kecepatan kedua berarti energi kinetik kedua. Min energi kinetik pertama, ini V1. Nah, maka usaha bisa dituliskan sebagai perubahan energi kinetik. Jadi, usaha adalah perubahan energi kinetik. Pada kasus di mana usaha itu mengakibatkan perubahan kecepatan, maka usahanya adalah perubahan energi kinetik. Kalau pada kasus sebelumnya, usaha mengakibatkan perubahan ketinggian, maka usaha sama dengan perubahan energi potensial. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan
hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi bisa dituliskan bahwa besarnya energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, kita ilustrasikan dari dua contoh ini. Dari posisi paling bawah, maka dia tidak punya energi potensial. Ketika dia di titik paling bawah, maka seorang pesepeda ini tidak punya energi potensial. Ketika dia naik ke atas, energinya bertambah. Energinya bertambah itu yang bertambah energi potensialnya. Nah, ketika dia semakin ke atas, energi potensialnya maksimum, paling besar. Nah, ketika dia turun ke bawah, dia kehilangan energi potensialnya. Dan ketika dia di titik paling bawah, dia punya energi kinetik maksimum. Jadi, contoh yang lain, dia punya energi potensial. Kemudian dia ke bawah, energi potensial ini berubah menjadi energi kinetik. Nah, bagaimana dengan energi mekanik? Energi mekaniknya itu akan sama. Energi mekaniknya akan sama. Maksudnya gimana? Ketika dia naik ke atas, energi kinetiknya akan turun, berkurang, dan terus berkurang sampai titik tertinggi energi potensial tadi maksimum, energi kinetiknya itu habis atau nol. Nah, sederhananya, misalkan kita memasukkan nilai energi kinetik di sini 5 Joule, maka energi kinetik akan berkurang. Di sini misalkan 3 Joule. Kemudian di sini energi kinetiknya 0. Maka bagaimana dengan energi potensialnya? Di titik terendah, energi potensialnya 0. Ketika naik, energi potensialnya maksimum. Berapa besarnya? 5 Joule energi potensialnya. Artinya energi mekaniknya tetap sama. Ketika energi kinetiknya di sini 5 Joule, energi potensialnya 0. Ketika dia naik ke atas, energi kinetiknya menjadi 3 Joule, dia punya energi potensial sebesar 2 Joule. Maka energi mekaniknya tetap 5 Joule. Ketika dia di titik tertinggi, energi kinetiknya 0. Energi potensialnya menjadi 5 Joule. Maka energi mekaniknya di titik tertinggi itu sama dengan energi potensial. Sedangkan ketika di titik terendah, energi mekaniknya sama dengan energi kinetik. Sedangkan di antaranya berarti energi mekaniknya adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Maka pada kasus ini artinya besar energi mekanik itu akan selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, ini disebut hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita ilustrasikan lagi supaya kalian lebih paham. Di titik P, di titik tertinggi, maka dia nggak punya energi kinetik. Energi kinetiknya 0. Energi kinetik di titik P itu 0. Ketika dia di titik paling bawah, otomatis dia nggak punya ketinggian. Kalau nggak punya ketinggian berarti energi potensial di titik S itu sama dengan 0. Nah, karena berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, maka energi mekanik di titik P, energi mekanik di titik P itu sama dengan energi mekanik di titik energi mekanik di titik I sama dengan energi mekanik di titik R sama dengan energi mekanik di titik S. Semuanya sama, berlaku kekekalan. Nah, karena di semua titik ini sama besar, maka energi potensial di titik tertinggi seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya,
Energi potensial di titik tertinggi itu sama dengan energi mekaniknya. Maka ini disebut potensial maksimum. Sedangkan di titik terendah, energi kinetiknya sama dengan energi mekaniknya. Karena kan energi potensialnya 0, maka ini disebut energi kinetiknya maksimum. Jadi, kita ilustrasikan. Misalkan kita punya energi mekanik kelapa ini pada titik P, kelapa ketika di titik P, itu punya energi mekanik 7 Joule. Maka energi potensialnya di titik P itu juga 7 Joule karena energi kinetiknya 0. Ketika turun, otomatis energi potensialnya berkurang. Misalkan energi potensialnya itu menjadi 5 Joule. Maka karena energi mekanik kekal, energi mekaniknya kan tetap 7 Joule. Maka energi kinetiknya berarti 2 Joule. Dia turun lagi. Turun otomatis energi potensialnya berkurang. Misalkan energi potensialnya jadi 3 Joule. Maka energi kinetiknya jadi 4 Joule. Sehingga energi mekaniknya tetap di setiap titik adalah 7 Joule. Ketika turun lagi di titik S, energi potensialnya 0, sudah di batas paling bawah, maka dia nggak punya ketinggian, maka energi potensialnya 0, maka energi kinetiknya adalah 7 Joule. Sama dengan energi mekanik. Jadi, misalkan kita tuliskan pada dua keadaan gitu ya, energi mekanik 1 itu berarti sama dengan energi mekanik 2. Ini yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Bisa kita tuliskan berarti EP di titik 1 ditambah EK di titik 1 itu sama dengan EP di titik 2 ditambah EK di titik 2. Jadi, jumlah energi potensial dan kinetik pada suatu titik itu sama dengan jumlah energi potensial dan kinetik pada titik yang lainnya. Oke ya, bisa difahami? Kita lanjutkan daya. Daya adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau energi tiap satu satuan waktu. Jadi, W ini bisa kita isikan usaha. Karena usaha itu adalah perubahan energi, maka usaha ini juga merupakan energi. Nih, satuannya sama-sama Joule. Jadi, energi atau usaha tiap waktu itu adalah daya. Nah, daya guna atau efisiensi itu adalah perbandingan energi yang diubah ke bentuk lain dengan energi sumber yang diterima. Maksudnya gimana? Ini efisiensi itu atau daya guna, itu simbolnya ini, bentuk simbolnya kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, ini adalah E-output. E-output itu energi yang diubah atau energi yang keluar. Input adalah energi yang masuk. Maksudnya gimana? Contohnya tadi, ada contoh dari kipas angin. Itu kan perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Maka hasilnya kan atau keluarannya itu adalah energi kinetik. Sumbernya adalah energi listrik. Maka kita melihat berapa energi listrik yang terpakai menjadi energi kinetik itu adalah efisiensi. Yang disebut efisiensi itu. Jadi berapa banyak energi kinetik yang terpakai dari energi listriknya yang ada itu adalah efisiensi. Maka outputnya adalah energi kinetik dibagi energi listrik dikali 100%. Nah, ini contohnya. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk ke latihan soal. Yang nomor 1, sebuah benda bermasa 4 kg bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Setelah 2 detik pergerakannya, kecepatannya menjadi 14 meter per sekon. Besar usaha yang diberikan pada benda selama 2 detik tersebut adalah, nah ini lihat,
Ketika kita sudah punya kecepatan awal dan kita sudah punya kecepatan akhir, maka kita tidak perlu mencari lagi berapa nilai kecepatan akhirnya. Kalau kita nggak tahu kecepatan akhirnya dan kita punya waktunya, kamu bisa mencari, misalkan diketahui percepatannya ya. Berarti kecepatan akhir atau VT atau boleh juga V2 itu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatannya dikali waktu. Ini percepatan T-nya waktu. Ini bisa digunakan untuk mencari kecepatan yang kedua. Kalau yang diketahui jaraknya, misalkan jarak kecepatannya setelah menempuh jarak 2 meter, maka bisa dicari dari persamaan ini. VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2 dikali A itu percepatan, S itu jaraknya. Ini kecepatan akhirnya, ini kecepatan awalnya. VT itu bisa kamu artikan V2, V0 itu bisa kamu artikan V1. Nah, tapi pada kasus soal ini kita sudah dikasih tahu kecepatan awalnya kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Berarti V1-nya adalah 10 meter per sekon. Sedangkan V2-nya adalah 14 meter per sekon. Maka dari sini kalian bisa mencari usahanya. Usaha berarti karena ada dari perubahan kecepatan, seperti yang saya jelaskan, kalau dari perubahan kecepatan berarti adalah perubahan energi kinetik. Kalau dari ketinggian berarti perubahan energi potensial. Nah, berarti ini adalah energi kinetik yang kedua dikurangi energi kinetik yang pertama. Energi kinetik yang kedua itu kan berarti setengah MV kedua kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Nah, karena V1 dan V2-nya sudah tahu, tinggal dimasuk-masukkan, nanti bisa ketemu. Nah, ini silahkan dilanjutkan. Soal yang kedua. Sebuah bola bermasa 200 gram jatuh dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan energi kinetik benda saat berada pada ketinggian 10 meter di atas tanah. Nah, bendanya ini, kasusnya, ini misalkan ada sebuah bola, dia ada pada ketinggian 20 meter di atas tanah. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah energi kinetik pada ketinggian 10 meter. Berarti misalkan dia ada di posisi ini. Ini 10 meter. Nah, kalau pada video tentang energi, kalian sudah pelajari bahwa energi potensial itu bergantung titik acuannya. Nah, kita acuannya di mana? Misalkan bola ini ada pada posisi A, kemudian yang ini posisi B. Kalau kita acuannya adalah posisi B, maka ketika di posisi A, bola itu punya ketinggian 10 meter. Sedangkan bola B itu tidak punya ketinggian. Kalau kita acuannya tanah ini tadi, maka bola A tingginya 20 meter, bola B tingginya 10 meter. Bebas kalian pakai yang mana, nanti hasilnya akan sama. Nah, misalkan saya pakai acuannya adalah titik B. Maka berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, maka energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Kalau acuan kita titik B, maka A itu titik tertinggi dan B itu titik terendah. Nah, energi mekanik itu kan energi potensial ditambah energi kinetik di titik A. Ini energi potensial di titik A ditambah energi, ini di titik B, energi kinetik di titik B. Energi potensial di titik A itu kan berarti MG dikali HA. Nah, A itu kan titik tertinggi, berarti energi kinetiknya 0. Nah, B, karena acuan saya titik B, maka kan energi potensialnya 0. Ditambah setengah
Yang ditanyakan tentukan energi kinetik. Nah, ini berarti nggak usah diuraikan ya. Ini ditulis energi kinetik B gitu aja. Karena yang ditanyakan energi kinetik di 10 meter. Maka ini masanya 200 gram berarti 0,2 kg dikali 10. Nah, HA-nya karena acuannya titik B, maka HA-nya adalah 10 meter. Sama dengan energi kinetik di B. Maka ini dikalikan, energi kinetik di B adalah 20 Joule. Nah, kalau kalian menggunakan acuannya adalah tanah, boleh. Nah, nanti hasilnya juga 20 Joule. Kalian bisa coba. Caranya sama, bedanya adalah di poin ini. Di poin ini, maka di titik B, dia punya energi potensial dengan ketinggian 10 meter. Jadi di sini itu MGHA plus, ini atasnya diisi sama ya, MGHA plus 0 sama dengan MGHB plus EKB. Nah, ini nanti kalian akan menghasilkan EKB yang sama. Nah, ini silahkan dibuktikan. Yang nomor 3. Sebuah bola dengan massa 0,8 kg didorong oleh banu dari permukaan meja yang tingginya 2 meter dari tanah. Berapakah besar energi mekanik pada bola saat ketinggian 1 meter bila kecepatan bola lepas dari sisi meja adalah 10 meter per sekon. Nah, tingginya meja tadi kan 2 meter dari tanah. Digambarkan aja, misalkan ini tanahnya, ini mejanya punya ketinggian 2 meter. Ini bola jatuh. Nah, kecepatan bola lepas dari sisi meja 10 meter per sekon. Berarti di sini dia punya energi kinetik karena punya kecepatan. Berarti energi mekanik dari titik ini adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, yang ditanyakan, berapakah besar energi mekanik pada bola saat ketinggiannya 1 meter saat di sini? Nah, kamu boleh pakai acuan ini. Boleh pakai acuan di sini. Misalkan ini titik A, ini titik B. Boleh pakai acuan titik B, boleh pakai acuan tanah. Kalau kamu acuannya titik B, maka energi potensial di titik B 0. Kalau kamu pakai acuannya tanah, berarti di titik B energi mekaniknya adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Bisa difahami ya? Saya ulangi, kalau kamu menggunakan acuan titik B, maka EMA sama dengan EMB, maka di sini A-nya adalah EPA plus EKA sama dengan EKB. Energi potensialnya 0. Dan HA-nya sama dengan 1 meter. Kalau kamu menggunakan acuanmu adalah tanah, maka energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Nah, EPA plus EKA itu sama dengan EPB plus EKB. Nah, HA-nya sama dengan 2 meter, HB-nya sama dengan 1 meter. Nah, ini kamu bisa buktikan. Ya. Nah, yang ditanyakan, berapakah besarnya energi mekanik pada bola? Nah, ini nanti sebenarnya kalau kamu yang ditanyakan energi mekaniknya, ini nggak perlu diuraikan lagi. Jadi, ini nanti bisa gunakan energi kinetik B itu sama dengan energi mekanik B, atau ini nggak perlu diuraikan, kamu langsung bisa menemukan di sini energi mekaniknya. Ya, karena yang ditanyakan berapakah besar energi mekaniknya. Jadi dihitung aja energi sorry, saya kira ini tadi pertanyaannya karena berapa energi kinetiknya. Kalau
pertanyaannya adalah energi kinetiknya, berarti caranya seperti yang saya terangkan ini. Kalau yang pertanyaannya energi mekaniknya ya langsung aja. Di B itu pasti sama dengan di A, berarti langsung aja ini dijumlahkan. Jadi energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di A, artinya EPA ditambah EKA. Pakai acuan apapun sama nanti. Oke ya, bisa dibuktikan, bisa dikerjakan. Ini nanti langsung dimasukkan, bisa langsung ketemu ya. Kita lanjutkan latihan soalnya. Sebuah heater 300 watt digunakan untuk memanaskan air selama 7 menit. Air mengalami kenaikan suhu 30 derajat Celcius. Massa air yang dipanaskan menggunakan heater sebanyak, nah ini. Sebuah heater berarti kan digunakan untuk memanaskan air. Berarti di sini heater 300 watt itu kan berarti ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Karena ada perubahan energi listrik menjadi energi panas, semua energi listrik diubah menjadi energi panas, maka karena ini sudah diketahui, energi itu kan daya. Kalau kalian sudah belajar tadi, daya adalah energi tiap waktu. Berarti kalau energi kan bisa kalau diketahui dayanya kan daya dikali waktu. Ya. Sama dengan energi panas atau biasa disebut Qi. Berarti Qi untuk mengubah suhu berarti Mc delta T. Maka kamu masukkan di sini ya, kenaikan suhunya, energinya 300, T-nya itu menit dijadikan detik berarti 7 dikali 60. Masanya nanti dicari, C-nya air. Nah, ini C-nya air itu perlu dihafalkan ya, 4200. Delta T-nya 30. Nah, berarti masanya bisa ketemu. Ya, karena ini energi listrik diubah menjadi energi panas. Nah, kalian harus paham tentang ini dulu. Apakah perubahan yang terjadi? Kalau misalkan perubahannya energi listrik menjadi energi kinetik, berarti ya energi listrik sama dengan setengah MV kuadrat. Kasus nomor 5. Elemen pemanas sebuah kompor listrik. Nah, kalau tadi diketahui dayanya, ini diketahui tegangannya, terus ini juga diketahui hambatannya. Maka kita kemarin masih ingat di video tentang jenis energi, yang belum nonton silahkan ditonton dulu. Energi listrik itu kan bisa kalau diketahui V dan R, maka kan energi itu adalah V kuadrat per R dikali T. Nah, energinya ini diubah menjadi energi panas lagi. Kasusnya sama. Sebenarnya energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik jadi energi panas. Tapi ini kita pakai persamaan V kuadrat per R dikali T. Karena yang diketahui V dan R. Kalau soal di nomor 4 yang diketahui dayanya. Berarti ya udah V kuadrat per R dikali T digunakan untuk mengubah suhu. Berarti sama dengan Mc delta T. Nah, dari sini kalian masukkan, maka nanti kamu akan ketemu dulu nilai delta T-nya. Delta T-nya berapa? Nah, delta T itu adalah T akhir min T awal. Nah, T awalnya dimasukkan, delta T yang sudah ditemukan dimasukkan, maka kamu akan ketemu suhu akhir dari air tadi. Oke, silahkan dicoba ya. Yang nomor 6, tentukan besar daya yang digunakan oleh sebuah mobil yang didorong dengan gaya 45 Newton yang menyebabkan mobil tersebut berpindah sejauh 10 meter selama 5 detik. Yang ditanyakan adalah daya. Daya
kalau di sini diketahui gaya dan perpindahan, berarti adalah usaha dibagi waktu. Nah, kita perlu cari usahanya dulu. Usaha adalah F dikali S. Kalian masukkan, kalian akan ketemu nilai dayanya. Ini mudah yang nomor 6. Soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7, kalian disuruh mencari efisiensi generator. Sebuah generator itu tiap detiknya menerima air sejumlah 4 kali 10 pangkat 4 kg dari ketinggian 20 meter. Ternyata generator dapat menghasilkan daya listrik 7 MW. Nah, kalian masih ingat bagaimana mengubah ini daya listrik 7 megawatt. Diubah dulu menjadi satuan watt. Nah, ini pada materi awalan satuan, mega ke watt itu kan 10 pangkat 6. Berarti ini nilainya adalah 7 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini harus diingat-ingat juga materi di kelas 10 semester 1. Nah, ini kalau generator menerima air dari ketinggian 20 meter. Ini sudah clue kalau dia dari energi potensial menghasilkan daya listrik. Berarti ini tadi energi potensial diubah menjadi energi potensial diubah menjadi energi listrik. Nah, karena ada efisiensi, berarti kan tidak semua energi potensial diubah menjadi energi listrik. Kalau semua energinya diubah, tadi pada kasus seperti heater, itu kan bisa kita tuliskan energi listriknya sama dengan kalor. Pada kasus yang tadi, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, tapi pada kasus ini, karena ada efisiensi, maka tidak semua energi potensialnya pasti berubah menjadi energi listrik. Nah, berapa nilai efisiensinya? Berarti efisiensinya adalah output dibagi input. Akhirnya adalah energi listrik dibagi energi potensial dikali 100%. Energi listriknya dayanya 7 kali 10 pangkat 6. Berarti kan energi listrik bisa daya dikali waktu. Energi potensialnya adalah MGH dikali 100%. Sudah kalian masukkan ketemu hasilnya. Oke ya. Lanjut soal nomor 8. Air terjun dari ketinggian 8 meter digunakan 75% energinya untuk membangkitkan listrik. Nah, ini dipakai 75%, berarti ini ada efisiensi. Tidak semua air terjun dari ketinggian 8 meter, berarti ini energi potensial untuk membangkitkan listrik menjadi energi energi listrik. Nah, karena yang digunakan 75% ada efisiensi, berarti efisiensi adalah output dibagi input. Outputnya adalah energi listrik, inputnya adalah energi potensial. Kenapa? Karena di kasus ini energi potensial diubah menjadi energi listrik. Kali ini dikali 100%. Nah, energi listriknya yang diketahui pada kasus ini adalah tegangannya sama arusnya. Berarti energi listriknya berarti kita punya VI dikali T. Dibagi energi potensialnya MGH dikali 100%. Nah, ini kalian masukkan akan ketemu hasil yang ditanyakan adalah waktunya, T-nya yang ditanyakan. Jadi, jika massa air yang jatuh sebanyak 12,5, maka yang diperlukan untuk mencapai arus 1 ampere adalah jadi waktunya. Nah, ini kita masukkan aja efisiensinya 75%. P-nya 200 dikali 1 T per 12,5 kali 10 ya, G-nya hanya 8 meter, berarti 8 kali 100%. Persen dengan persen ini dicoret.
75 dengan 100 dicorek ya. Ini 3, ini 4. Nah, ini bisa dicorek, 4 dengan ini masih ada 2. 2 dicorek dengan ini. Nah, ini nanti berarti T-nya bisa ketemu. Jadi, T-nya adalah T sama dengan, ini kan sudah bentuk T ya. Tinggal ini pindah ruas, ini T. Nah, kita tuliskan di sini aja, T. Berarti ini ke sini ya, 3 dikali 12,5 dikali, ini tadi sudah kecorek semua ya, berarti dikali 10. Nah, ini nilai T-nya sudah ketemu. Oke ya, semoga bisa difahami. Terima kasih.